Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Pada kesempatan hari ini yaitu kelompok 2 yang terdiri dari Denisa Putri, Oktian Estriani Sejati, Yayu Selawati, dan Muhammad Irhasani akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Sebelum kami menjelaskan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari kesehatan mental itu sendiri. Menurut World Health Organization atau yang biasa disingkat dengan WHO, pada tahun 2008, kesehatan mental adalah suatu keadaan kesejahteraan yang dimana tiap individu mampu mengoptimalkan kemampuannya, dapat mengatasi stres dalam hidupnya, dan dapat bekerja secara produktif serta bermanfaat serta dapat berkontribusi terhadap komunitasnya. Dengan kesehatan mental yang baik, individu akan dapat tampil optimal sesuai kapasitas serta produktif, yang pada gilirannya akan menunjang pada terciptanya masyarakat yang lebih maju. Sebaliknya, apabila kesehatan mental seseorang rendah, orang tersebut akan merasa hidupnya menjadi lebih menderita, kualitas hidupnya pun menjadi buruk, bahkan akan menyebabkan kematian. Noto Sudirjo tahun 2007 mengatakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, faktor lingkungan, dan faktor sosiobudaya. Keempat faktor ini perlu adanya homeostatis, yaitu keseimbangan yang dinamis. Keempat unsur ini saling mempengaruhi karena bersifat interdependensi atau saling bergantung satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, kami akan menjelaskan lebih rinci faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan faktor pertama yang mempengaruhi kesehatan mental individu. Yang pertama terdapat faktor biologis. Manusia mengenal dirinya pada mulanya dari dimensi biologisnya, dan individu tersebut memanfaatkan anggota badannya untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, bekerja, dan berbagai aktivitas manusia. Tidak ada aktivitas kemanusiaan yang tidak melibatkan dimensi biologis ini. Karena itu, badan dengan segenap unsurnya sangat penting bagi kehidupan ini. Para ahli telah melakukan studi tentang hubungan antara dimensi biologis dengan kesehatan mental. Berbagai penelitian itu telah memberikan kesimpulan yang meyakinkan bahwa faktor biologis ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kesehatan mental. Karena itu, kesehatan manusia, khususnya di sini adalah kesehatan mental, tentunya tidak akan terlepaskan dari dimensi biologis ini. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan mental. Terdapat 5 aspek biologis yang mempengaruhi kesehatan mental individu. Di antaranya yang pertama adalah otak, kedua sistem endokrin, ketiga genetik, keempat sensori, dan yang kelima kondisi ibu selama kehamilan. Saya akan menjelaskan pada bagian yang paling utama terlebih dahulu, yaitu otak. Otak merupakan bagian yang paling penting dari aktivitas manusia karena berfungsi sebagai penggerak sensoris motoris. Otak memiliki bagian-bagian yang cukup penting, yaitu terdiri dari otak besar yang memiliki fungsi sebagai sumber kesadaran, otak tengah yang berfungsi mengatur kelenjar endokrin, otak sebagai mengatur keseimbangan tubuh, sumsum lanjutan yang berfungsi sebagai pengatur refleks, dan jembatan feral yang berfungsi sebagai penghubung otak kecil bagian kiri dan bagian kanan, serta penghubung antara otak besar dengan sumsum tulang belakang. Selain itu, di dalam otak juga terdapat neuron dan glia. Neuron ini merupakan sel khusus yang ada pada otak yang menjadi unit dasar sistem saraf. Neuron melekat pada sel yang disebut dengan glia. Selain sebagai tempat di mana neuron berada, glia juga berfungsi sebagai imunitas aktivitas sejak bayi dilahirkan. Dengan demikian, bayi dapat mempertahankan diri dalam kehidupan yang baru. Dalam otak juga terdapat faktor stimuli yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Stimuli yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan kepada anak pada awal pertumbuhannya akan mempengaruhi secara bermakna perkembangan otaknya. Perkembangan yang baik akan meningkatkan kesehatan mental yang baik juga. Sedangkan kekurangan stimuli pada awal pertumbuhan anak akan berakibat dan beresiko tinggi pada kemungkinan terjadinya hambatan perkembangan otak anak.
Stimuli ini memperhatikan fungsi-fungsi otak lain seperti fungsi intelektual, emosional, dan afeksi. Apabila fungsi ini kurang mendapatkan perhatian, maka nantinya akan menghambat perkembangan mental anak. Tidak hanya itu, gangguan mental juga dapat terjadi apabila terdapat kerusakan pada otak yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan mental individu. Beberapa macam gangguan mental yang berhubungan dengan kerusakan otak adalah demensia, epilepsi, general parasis, sindroma Korsakoff, dan sindroma Kluver-Bucy. Gangguan mental ini terjadi karena banyak faktor, misalnya infeksi, genetik, proses metabolik, keracunan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, aspek yang selanjutnya ada yang namanya sistem endokrin. Hormon dari sistem endokrin dan neurotransmitter pada otak memiliki fungsi yang sama, yaitu mengangkut pesan antar sel tubuh. Bedanya jika neurotransmitter menyampaikan pesan ke neuron lain yang berdekatan, sedangkan hormon menyampaikan peningkatan kesehatan mental dapat mencegah kemungkinan gangguan akibat terjadinya gangguan-gangguan yang ada di dalam sistem endokrin ini, sehingga dapat dilakukan melalui makanan dan minuman yang dijaga sehari-hari. Selanjutnya, aspek ketiga yaitu genetik merupakan unsur biologis manusia yang mempengaruhi kesehatan. Genetik yang sehat dapat menghasilkan perilaku yang sehat, sementara gangguan genetis dapat memunculkan gangguan mental tertentu. Faktor genetik diakui memiliki pengaruh yang besar terhadap mentalitas manusia. Gangguan mental juga dapat terjadi karena jumlah dan struktur kromosom yang tidak normal itu berada di tubuh manusia. Misalnya jumlah kromosomnya berlebihan atau kekurangan, sehingga menyebabkan individu mengalami gangguan mental. Selanjutnya, aspek keempat yaitu sensori. Sensori merupakan aspek penting dari manusia. Sensori merupakan alat yang menangkap segenap stimuli dari luar. Sensori juga termasuk seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pengecapan, dan penciuman. Kesempurnaan dari alat-alat sensori akan meningkatkan kesempurnaan individu menerima informasi dari luar, dan adanya gangguan sistem sensori ini menghambat penerimaan informasi secara baik. Terhambatnya perkembangan sensori ini akan mengakibatkan terganggunya perkembangan kognisinya. Gangguan sensori khususnya pada pendengaran yang biasanya disebut dengan tuli dan penglihatan yang biasanya disebut dengan buta banyak terjadi secara kongenital, yaitu kecacatan yang terjadi sejak lahir. Orang yang lahir dengan gangguan pendengaran yang berat akan berakibat pada gangguan bicara atau bisu, dan karena itu pula akan terganggu kemampuan kognisi, emosi, dan perkembangan sosialnya. Seseorang yang mengalami gangguan pendengaran misalnya akan mempengaruhi terhadap perkembangan emosi sehingga cenderung menjadi pribadi yang paranoid, yaitu gangguan afeksi yang ditandai dengan kecurigaan yang berlebihan kepada orang lain. Kecurigaan itu sebenarnya aslinya adalah salah. Lalu yang kemudian terdapat aspek biologis yang terakhir yang secara terhadap kesehatan mental, yaitu faktor ibu selama kehamilan. Faktor ibu selama kehamilan secara bermakna mempengaruhi kesehatan mental anak. Selama berada dalam kandungan, kesehatan janin ditentukan oleh kondisi ibu. Faktor-faktor ibu yang turut mempengaruhi kesehatan mental anaknya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat usia ibu. Ibu yang hamil terlalu muda atau terlalu tua akan beresiko kurang baik bagi perkembangan anak. Ibu yang hamil pada usia muda dapat berakibat keguguran dan prematuritas. Anak yang dilahirkan karena prematur dihubungkan dengan kemampuan inteligensi yang rendah. Demikian juga dengan ibu yang hamil terlalu tua, beresiko tinggi pada kemungkinan adanya Down syndrome, yaitu gangguan mental yang berat yang terjadi akibat terjadinya abnormalitas kromosom karena trisomi 21. Lalu yang selanjutnya terdapat nutrisi. Nutrisi secara langsung mempengaruhi kesehatan mental anak, yang mencakup protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan segenap zat yang dibutuhkan tubuh sangat penting bagi pertumbuhan janin dan kesehatan anak setelah dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan small of dates, yaitu anak yang dilahirkan dalam keadaan kurus, pendek atau panjang kurus dan kecil untuk tanggalnya, disebabkan oleh faktor keturunan nutrisi. Ibu hamil yang kekurangan nutrisi hanya mempengaruhi fisik anaknya, tetapi kualitas mentalitasnya seperti kecerdasan dan emosinya.
Lalu yang selanjutnya terdapat faktor obat-obatan. Obat-obatan yang dikonsumsi khususnya alkohol, nikotin, obat sejenis akan mempengaruhi janin dalam kandungannya. Obat-obatan tersebut menyebabkan janin mengalami toksikasi melalui plasentanya. Akibatnya terjadi fetal alkohol syndrome, yaitu gangguan pada janin akibat ibu yang mengkonsumsi alkohol saat kehamilan. Maka dari itu, obat-obatan yang dikonsumsi seorang ibu akan mempengaruhi gangguan fisik dan mentalitas seorang anak. Lalu yang keempat terdapat faktor kesehatan ibu. Ibu yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan meningkatkan kesehatan janinnya. Sebaliknya, penyakit tertentu dapat mempengaruhi kesehatan janinnya. Anak terinfeksi melalui plasenta. Ibu yang saat hamil menderita rubella sifilis atau AIDS akan menyebabkan anak juga terikut dan terjangkit oleh penyakit-penyakit tersebut. Dan apabila selama kehamilan ibu sering mengalami gangguan mental seperti depresi atau psikosis, dapat berakibat kondisi janin menjadi kurang sehat, bahkan dapat berakibat tidak baik setelah anak dilahirkan. Lalu yang faktor kelima terdapat radiasi selama masa kehamilan. Jika ibu terpapar oleh radiasi, dapat berakibat kurang sehat bagi anak. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa radiasi itu dapat menyebabkan kecacatan kongenital bagi anak, yaitu kecacatan yang terjadi sejak lahir, yang diantaranya itu berupa mongolisme. Lalu yang keenam terdapat komplikasi kehamilan dan proses komplikasi kehamilan ini menyangkut gangguan-gangguan yang dialami ibu selama kehamilan dan proses kelahiran. Komplikasi dapat mengakibatkan anoksia, yaitu kekurangan oksigen pada janin. Dalam studi yang sangat komprehensif mengatakan bahwa anoksia ini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Kekurangan oksigen pada trimester pertama akan mengakibatkan keguguran kandungan, dan jika terjadi pada trimester kedua dapat berakibat lahir prematur, dan apabila terjadi pada trimester ketiga akan berakibat kelahiran secara perinatal, dan anak dapat mengalami hiperkinetik. Selanjutnya ada faktor psikologis. Aspek psikis manusia pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dengan sistem biologis. Sebagai subsistem dari eksistensi manusia, maka aspek psikis selalu berinteraksi dengan keseluruhan aspek kemanusiaan. Karena itulah aspek psikis tidak dapat dipisahkan dari aspek yang lain dalam melihat manusia. Beberapa aspek psikis yang turut berpengaruh terhadap kesehatan mental, yaitu pengalaman awal, proses pembelajaran, kebutuhan, dan faktor psikologis yang lain. Yang pertama, ada pengalaman awal. Pengalaman awal merupakan segenap pengalaman-pengalaman yang terjadi pada individu, terutama yang terjadi pada masa lalunya. Pengalaman awal ini dipandang oleh para ahli sebagai bagian-bagian penting dan bahkan sangat menentukan bagi kondisi mental individu di kemudian hari. Ada beberapa ahli yang memandang bahwa pengalaman awal sangat berpengaruh terhadap kondisi mental, yaitu sebagai berikut: psikoanalisis, epigenetik, dan ikatan orang tua dan anak. Psikoanalisis. Teori psikoanalisis dikemukakan oleh Sigmund Freud. Dia berpandangan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 elemen yang berinteraksi secara dinamis. Ketiga elemen itu adalah id, ego, dan superego. Id adalah subsistem kepribadian yang asli yang dimiliki individu sejak lahir. Karena itu biasanya disebut sebagai subsistem kepribadian primitif. Id lebih dihubungkan dengan faktor biologis. Kerja id ini terutama digerakkan oleh dorongan agresivitas dan libido yang berupa energi seksual, yaitu
ekspresi ingin dicintai dan mencintai, dan tugasnya mempertahankan kehidupan dan menjaga keberlangsungan hidup. Superego adalah bagian lain dari struktur kepribadian. Superego ini lawan dari id, yaitu bagian dari struktur kepribadian yang dikembangkan dari kebudayaan, nilai-nilai, dan proses-proses pendidikan dari orang tua. Lalu ada ego. Ego merupakan bagian dari struktur kepribadian yang juga penting bagi kepribadian manusia. Ego ini dipelajari sepanjang berinteraksi dengan lingkungannya. Ego merupakan mediator antara dorongan-dorongan biologis yang datang dari id dengan tuntutan moral dari superego. Epigenetik. Erikson mengenalkan konsep perkembangan manusia yang terjadi dari satu tahap ke tahap berikutnya secara epigenetik. Epigenetik artinya proses pertumbuhan organisme janin langkah demi langkah. Pertumbuhan setiap bagian orang itu muncul pada saat yang paling tepat bagi organ itu. Bagi Erikson, perkembangan manusia tidak saja tumbuh secara biologis, tetapi juga secara psikologis. Perkembangan psikologis bagi manusia itu mengikuti prinsip-prinsip epigenetis. Sejalan dengan prinsip epigenetis ini, terdapat 8 tahapan perkembangan yang secara berurutan dilalui. Pada setiap tahap perkembangan tertentu, dapat situasi psikologi yang selalu bertentangan. Di satu sisi menggambarkan kepribadian yang berhasil, dan di sisi lain adalah kutub kepribadian karena kegagalan. Lalu ada ikatan orang tua dan anak. Pada dasarnya, manusia secara inheren memiliki perilaku lekat atau attachment. Perilaku ini terjadi secara bertahap melalui proses pembentukan hubungan yang dipelajari sejak masa bayi. Penelitian mutakhir tentang pola kelekatan ini memberi bukti-bukti yang berbeda dengan yang dikemukakan Bowlby. Figur ibu sebagai pusat orientasi tidak selalu dalam pengertian orang yang melahirkan, tetapi dapat juga pihak lain yang pengasuhnya dan menjadi figur kelekatan bagi anak. Dalam halnya seperti ayah, anggota keluarga lainnya, atau orang yang menggantikan sebagai orang pengasuh anak. Tentunya figur ibu selalu memberikan hubungan kedekatan dan bersifat khusus kepada anak. Yang kedua yaitu proses pembelajaran. Perilaku manusia sebagian besar adalah hasil belajar. Individu belajar sejak berlangsung masa bayi terhadap lingkungannya. Karena itu, faktor lingkungan anak sangat menentukan mentalitas individu. Interaksi individu dengan lingkungannya sangat penting bagi pembentuk perilaku tertentu. Terdapat 3 saluran belajar, yaitu yang pertama, belajar dengan asosiasi. Yang kedua, belajar dengan konsekuensi. Yang ketiga, belajar dengan mencontoh. Belajar dengan asosiasi yaitu belajar yang biasanya disebut classing conditioning dikemukakan oleh Pavlov. Menurutnya, sangatlah penting hubungan organisme dengan lingkungannya. Lalu yang kedua, belajar dengan konsekuensi. Belajar dengan konsekuensi dikemukakan Skinner. Beliau lebih menekankan pada peran lingkungan
dalam bentuk konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti dari suatu perilaku. Menurut Skinner, perilaku individu terbentuk atau dipertahankan sangat ditentukan oleh konsekuensi yang menyertainya. Lalu yang ketiga, belajar dengan mencontoh. Perilaku manusia dapat terjadi dengan mencontoh perilaku di lingkungannya. Bandura mengemukakan teori social learning setelah melakukan penelitian terhadap perilaku agresif di kalangan anak-anak. Menurutnya, anak-anak berperilaku agresif setelah mencontoh perilaku modelnya. Mencontoh itu dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga ada kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang. Orang yang telah mencapai kebutuhan aktualisasi, yaitu orang yang mengeksploitasi dan mewujudkan segenap kemampuan, bakat, keterampilan sepenuhnya, akan tercapai pada tingkat pengalaman puncak stage experience. Hanya saja, orang yang mencapai tingkat ini menurut Maslow hanya sedikit. Yang keempat, kondisi psikologis lain. Kondisi psikologis lain diantaranya temperamen, ketahanan terhadap stresor, kemampuan kognitif adalah faktor-faktor yang turut berpengaruh terhadap kesehatan mental. Pada faktor-faktor psikologis ini, pada setiap orang berbeda-beda. Faktor-faktor itu dapat menjadi potensi yang dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang, dapat pula menjadi hambatan kesehatan mental. Faktor sosial budaya. Manusia hidup dan dibesarkan dalam lingkungan sosial tertentu. Secara sosiologis, individu merupakan representasi dari kehidupan lingkungan sosialnya. Segala yang terjadi di lingkungan sosialnya diamati, dipelajari, dan kemungkinan diintegrasikan dan diinternalisasi sebagai bagian dari kehidupannya sendiri. Di antara faktor lingkungan sosial yang sangat besar pengaruhnya terdapat kesehatan mental adalah sertifikasi sosial, pekerjaan, keluarga, budaya, perubahan sosial, dan stresor psikososial lainnya. Lingkungan sosial tertentu dapat menopang bagi kuatnya kesehatan mental sehingga membentuk kesehatan mental yang positif. Tetapi pada aspek lain, lingkungan sosial itu dapat pula menjadi stresor yang dapat mengganggu kesehatan mental. Faktor lingkungan sosial yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Yang pertama, stratifikasi sosial. Penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan terdapat hubungan antara stratifikasi sosial terhadap jenis gangguan mental. Gangguan neurosis dan depresi lebih banyak dialami oleh kelas sosial ekonomi tinggi. Berbanding terbalik dengan sakit mental, yang prevalensinya lebih banyak dialami oleh kelompok sosial ekonomi rendah. Ditinjau dari status sosial, banyak pendekatan yang digunakan untuk melakukan klasifikasi. Secara umum, klasifikasi status sosial dikelompokkan atas stratanya, yang dikelompokkan menjadi strata tinggi, menengah, dan rendah. Yang kedua, interaksi sosial. Interaksi sosial banyak dikaji dalam kaitannya dengan gangguan mental. Ada dua pandangan hubungan interaksi sosial ini dengan gangguan mental. Pertama, teori psikodinamik mengemukakan bahwa orang yang mengalami gangguan emosional dapat berakibat pada pengurangan interaksi sosial. Kedua, bahwa rendahnya interaksi sosial itulah yang menimbulkan adanya gangguan mental. Interaksi kualitas sosial sangat mempengaruhi kesehatan mental. Peningkatan hubungan interpersonal sangat membantu peningkatan kesehatan mental seseorang. Jika terjadi hambatan-hambatan dalam hubungan sosial ini, seseorang dapat mengalami masalah. Makin baik interaksi sosial, seseorang makin baik pula kesehatan mentalnya. Dan sebaliknya, makin terpencil dalam interaksi sosial, makin berisiko mengalami gangguan psikiatrisnya. Ada 4 macam tempat tinggal yang dipandang menimbulkan pengalaman terisolasi secara sosial.
Yang pertama itu ada hidup di dalam tempat tinggal yang menghasilkan atau menimbulkan isolasi sosial, karena tempat tinggal itu terus-menerus berubah, misalnya di hotel, apartemen, dan lain sebagainya. Yang kedua, hidup dalam wilayah kelompok etnis lain, misalnya seorang negro hidup di wilayah masyarakat kelas putih, atau seorang kulit putih yang hidup di wilayah etnis negro. Yang ketiga, hidup dalam masyarakat di lingkungan kumuh, keturunan yang kasar, atau di masyarakat dengan karakter hidup yang kompetitif dapat menimbulkan isolasi sosial, khususnya bagi orang yang sensitif, suka mengalah, atau malu-malu. Yang keempat, dalam lingkungan kelas sosial rendah, umumnya kurang asertif pada anak. Jika anak tidak menjalin hubungan sosial dengan kelompok sebayanya atau tetangganya, maka dia terisolasi secara sosial. Untuk mencegah terjadinya suatu resiko gangguan mental, maka perlu dihindari adanya tempat tinggal yang terpencil dan beresiko menimbulkan keterasingan sosial. Terus berikutnya adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang. Kondisi keluarga yang sehat dapat meningkatkan kesehatan mental anak dan anggota keluarga lainnya. Sebaliknya, kondisi keluarga yang tidak kondusif dapat berakibat gangguan mental bagi anak. Gangguan tingkah laku, kecemasan, ambang, dan beberapa gangguan mental lainnya. Di antaranya disebabkan oleh kondisi keluarga yang tidak baik. Banyak sekali kondisi keluarga yang justru menjadi bahaya bagi setiap anggota keluarganya dan tentunya beresiko bagi terganggunya mental para anggotanya. Kondisi keluarga yang dapat menjadi bahaya diantaranya yaitu perceraian dan perpisahan, keluarga yang tidak fungsional, dan perlakuan atau pengasuhan yang kurang tepat untuk anak dan anggota keluarga lainnya. Lalu berikutnya ada perubahan sosial. Perubahan sosial dapat berlangsung dengan sangat cepat dan ada pula perubahan dengan sangat lambat. Karena manusia pada hakikatnya dinamis, maka selalu membuat perubahan terhadap diri dan lingkungannya. Karena itu terjadilah perubahan sosial. Untuk membahas dampak perubahan sosial terhadap kesehatan mental masyarakat akan diuraikan berdasarkan bentuk-bentuk perubahan sosial. Secara umum, perubahan sosial itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, perubahan jangka panjang. Perubahan sosial yang bersifat jangka panjang merupakan perubahan-perubahan yang terjadi akibat industrialisasi, perubahan media komunikasi dari yang tradisional ke sistem modern, kemajuan di bidang teknologi, dan perubahan-perubahan sistem ekonomi. Perubahan sosial itu secara jelas mempengaruhi perilaku masyarakat yang pola perilakunya sesuai dengan situasi sosial sebelumnya, menjadi berperilaku yang sesuai dengan perubahan yang terjadi. Dalam bidang kesehatan mental disadari bahwa perubahan sosial yang jangka panjang itu juga ada pengaruhnya. Karena perilaku sosialnya dipengaruhi, maka aspek kesehatan mentalnya pun turut dipengaruhi. Yang kedua itu migrasi sebagai dampak masyarakat industri. Industrialisasi selalu menimbulkan migrasi. Dalam migrasi itu tidak selalu terjadi proses penyesuaian dengan kehidupan di lingkungan yang baru. Migrasi untuk saat ini tidak hanya terjadi antar daerah, tetapi antar negara juga. Dalam perkembangan masyarakat industri dan globalisasi, migrasi merupakan peristiwa yang selalu terjadi di masyarakat. Bahkan batas-batas negara tidak menjadi halangan terjadi migrasi ini. Singkatnya, kaum migrasi melakukan perpisahan dengan anggota keluarga dan lingkungan sosialnya yang telah lama membentuknya. Dalam waktu yang sama, mereka juga harus membangun sistem sosial yang baru, termasuk nilai dan budayanya menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya yang baru, sehingga nantinya kesehatan mental individu juga akan berpengaruh. Terus yang berikutnya, kondisi krisis. Kondisi krisis banyak terjadi di masyarakat, termasuk kondisi krisis itu diantaranya perang, bencana, atau peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan krisis bagi masyarakat seperti krisis ekonomi. Kondisi krisis itu dalam berbagai studi di bidang kesehatan mental memiliki pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat. Secara umum diketahui bahwa krisis seperti perang sangat mempengaruhi kesehatan mental, khususnya peningkatan angka masyarakat yang mengalami gangguan neurosis seperti kecemasan. Lalu terakhir adalah sosial budaya. Kebudayaan pada prinsipnya memberikan aturan terhadap anggota masyarakatnya untuk bertindak yang seharusnya dilakukan dan meninggalkan tindakan tertentu yang menurut budaya itu tidak layak dilakukan. Tindakan tertentu yang bertentangan dengan sistem nilai atau budayanya itu akan dipandang menyimpang dan bahkan dapat menimbulkan gangguan mental.
hubungan kebudayaan dengan kesehatan mental dikemukakan oleh Welles, yaitu yang pertama, kebudayaan yang mendukung dan menghambat kesehatan mental. Kedua, kebudayaan memberi peran tertentu terhadap penderita gangguan mental. Yang ketiga, berbagai bentuk gangguan mental karena faktor kultural. Dan yang keempat, upaya meningkatkan dan penjagaan gangguan mental dalam telaah budaya. Dalam kaitannya dengan kesehatan mental, kebudayaan ada yang memberikan dukungan bagi peningkatan kesehatan mental dan sebagian juga justru sensitif bagi angka insiden dan lamanya gangguan mental. Budaya yang dapat menopang peningkatan kesehatan mental misalnya budaya interaksi sosial yang ada di masyarakat Jawa karena adanya hubungan interpersonal antar tetangga, saling menyapa satu dengan yang lain, bahkan adanya budaya saling berkunjung dapat menghindari seseorang dari keterasingan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Selain itu ada budaya yang justru dapat mengganggu kesehatan mental, misalnya kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Amis di Amerika yang tertutup terhadap kebudayaan modern dan masuknya orang luar ke dalam masyarakat itu. Perkawinan yang berlangsung antara keluarga dekat dan tidak dibenarkan melakukan perkawinan dengan orang di luar orang Amis. Akibatnya gangguan mental berlangsung secara turun-menurun. Selanjutnya, faktor lingkungan. Manusia tidak dapat melepaskan kehidupannya dari lingkungannya dan berinteraksi dengan alam sekitarnya. Hubungan ini menunjukkan adanya ekosistem. Karenanya, interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sejalan dengan pertambahan populasi manusia, kemajuan daya pikir dan peradaban, hubungan manusia dengan alam mengalami perubahan. Di masyarakat yang peradabannya sangat pesat, dilakukan pembangunan dan penataan terhadap lingkungannya, sehingga muncul pusat-pusat perkotaan. Akibatnya, perubahan kondisi alam tidak terhindari. Jadi, maksud dari faktor lingkungan ini adalah telah terjadinya ekosistem, di mana ekosistem ini terbentuk oleh hubungan timbal balik tidak terpisahkan antara manusia dengan lingkungannya. Kemudian, sejalannya dengan pertambahan populasi manusia yang semakin banyak, kemajuan daya pikir dan peradaban, hubungan manusia dengan alam mengalami perubahan, di mana masyarakat yang peradabannya sangat pesat dilakukannya pembangunan dan penataan terhadap lingkungan seperti pusat-pusat perkotaan. Akibatnya terjadi perubahan kondisi alam. Selanjutnya, faktor lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental. 1. Lingkungan dan kesehatan. Manusia selalu menginginkan hidup lebih nyaman dan lebih mudah. Mereka lantas melakukan perubahan-perubahan terhadap lingkungannya. Sebagian dari perubahan itu ada yang dapat diterima oleh manusia dan dianggap tidak menimbulkan masalah yang merugikan. Dan sebagian lagi ada perubahan lingkungan yang tidak dapat diterima karena menimbulkan kerugian-kerugian di kemudian hari. Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap lingkungannya seringkali memberi dampak bagi kehidupan manusia, khususnya lagi jika perubahan-perubahan itu tidak sesuai dengan sifat-sifat biologis, sosiologis, dan psikologis manusia. Interaksi manusia dengan lingkungannya berhubungan dengan kesehatannya. Kondisi lingkungan yang sehat akan mendukung kesehatan manusia dan sebaliknya. Lingkungan yang tidak sehat akan dapat mengganggu kesehatannya termasuk dalam konteks kesehatan mental. Yang kedua, nutrisi sebagai sumber energi. Energi merupakan sistem pendorong kehidupan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Manusia dan makhluk hidup lain memerlukan energi untuk keperluan aktivitasnya. Energi nutrisi diperlukan untuk menggerakkan aktivitas badan. Karena itulah, penting untuk memperhatikan aspek energi ini bagi kesehatan manusia, khususnya kesehatan mentalnya. Yang ketiga, lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang ada di sekitar dapat berakibat pada tekanan-tekanan psikologis dan berakibat pada kecelakaan, baik yang menimbulkan tekanan psikologis maupun yang menimbulkan kecelakaan fisik, merupakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi kondisi kesehatan mental. Yang keempat, lingkungan kimiawi. Lingkungan kimiawi ini dapat merupakan produk industri, pertanian, makanan, dan sebagainya. Faktor kimiawi ini secara umum mengganggu kesehatan mental setelah mengganggu atau merusak otak melalui makanan, obat-obatan, atau udara yang dihirup.
Yang kelima, lingkungan biologis. Lingkungan biologis terutama dalam bentuk virus, bakteri, jamur, parasit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Lingkungan biologis ini dapat menimbulkan penyakit-penyakit tertentu, sekaligus menyerang otak manusia dan selalu berakibat psikosis bagi penderitanya jika tidak segera diprevensi atau disembuhkan. Kontak manusia dengan lingkungan biologis ini dapat melalui faktor tertentu sebagai transmisinya, misalnya orang lain, binatang, atau udara. Yang keenam, faktor lingkungan lain. Di faktor lingkungan lain ini seperti gempa, banjir, angin topan, kemarau pada dasarnya juga mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. Bahkan kondisi-kondisi tersebut dapat menimbulkan kondisi kritis secara fisik maupun mental. Peristiwa-peristiwa alam tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental untuk jangka pendek, misalnya gempa menyebabkan ketakutan yang amat kuat atau memunculkan pengalaman traumatik yang pernah dialami di masa lalunya. Hanya saja sampai saat ini untuk penanganan aspek mental ini kurang memperoleh perhatian karena menyangkut prioritas bahwa kondisi fisik dipandang lebih mendesak daripada aspek kesehatan mental. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan di atas diketahui bahwa kesehatan mental merupakan adalah suatu keadaan kesejahteraan yang mana tiap individu mampu mengoptimalkan kemampuannya, dapat mengatasi stres dalam hidupnya, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta dapat berkontribusi terhadap komunitasnya. Dalam menjaga kesehatan mental yang baik, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Setiap individu, yaitu faktor biologis yang dimana sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental, diantaranya itu otak, sistem endokrin, genetik, sensori, dan faktor ibu selama kehamilan. Kemudian terdapat faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis ini mempengaruhi diantaranya adalah pengalaman awal, proses pembelajaran, kebutuhan. Faktor sosial budaya juga sangat mempengaruhi kesehatan mental. Di antaranya adalah stratifikasi sosial yang ada di masyarakat, interaksi sosial, sistem dalam keluarga, dan perubahan-perubahan sosial, serta faktor lingkungan. Lingkungan yang sehat dapat menopang kesehatan manusia. Sebenarnya apabila lingkungan tidak sehat, maka akan mempengaruhi kesehatan manusia, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Selanjutnya, saran. Pembahasan ini diharapkan dapat menyadarkan individu untuk dapat mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, maka diharapkan individu dapat menjaga kesehatan mentalnya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian, dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.